Selamat datang di belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremiah, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Sherry Jiang berbagi tentang perjalanan kewirausahaannya, tantangan dalam mengembangkan bisnisnya, dan pelajaran penting yang dipetik dari sektor kripto dan fintech. Diskusi berpusat pada kemampuan beradaptasi, kesamaan antara startup dan poker, dan saran untuk para calon pendiri. Sherry menceritakan pekerjaan awalnya di BlueJay, protokol stablecoin yang dirancang untuk mengatasi inefisiensi dalam transaksi mata uang Asia Tenggara. Idenya adalah untuk mengurangi biaya dan menyederhanakan pengiriman uang lintas batas. Namun, terlepas dari potensinya, BlueJay kesulitan menemukan kebutuhan pasar yang mendesak, apa yang Sherry sebut sebagai masalah jerambut terbakar. Tantangan ini diperparah dengan terjadinya musim dingin kripto, yang meredam antusiasme terhadap proyek-proyek mata uang kripto. Menyadari bahwa BlueJay tidak memiliki daya tarik yang dibutuhkan, Sherry dan timnya beralih untuk mengeksplorasi tokenizing aset dunia nyata. Pergeseran ini memungkinkan mereka untuk memberikan akses kepada investor yang kaya ke investasi pasar swasta melalui token yang lebih kecil dan pecahan. Namun, setelah 9 bulan menguji arah baru ini, menjadi jelas bahwa meskipun ada beberapa minat, produk ini tetap menjadi bagus untuk dimiliki daripada kebutuhan pelanggan. Wawasan ini, yang dikumpulkan dari umpan balik pelanggan, akhirnya mengarah pada pengembangan PX, sebuah produk yang lebih selaras dengan kebutuhan pengguna. Sherry menekankan bahwa mengkomunikasikan sebuah pivot haruslah menyeluruh seperti halnya mempresentasikan sebuah perusahaan untuk pertama kalinya. Dia melibatkan timnya dalam proses tersebut, secara bertahap menyelaraskan mereka dengan berbagi wawasan dan tantangan pengguna. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa tidak ada perubahan besar yang mengejutkan. Saat mengomunikasikan pivot kepada investor, Sherry menyajikan bukti yang didukung data untuk mendukung keputusannya. Ia berfokus pada umpan balik pelanggan dan menjelaskan bagaimana arah baru ini memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tidak terpenuhi. Sherry belajar bahwa pivot tidak boleh dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian penting dari perjalanan startup. Transparansi dengan investor dan publik telah membuat pivot berikutnya lebih mudah dinavigasi. Pivot bukan hanya sebuah keputusan taktis, ini memiliki dampak psikologis yang signifikan. Sherry membahas perasaan bersalah dan ketidakpastian yang sering dihadapi para pendiri ketika mengubah arah. Para pendiri mungkin merasa seolah-olah mereka mengecewakan tim, investor, atau pelanggan mereka dengan meninggalkan satu jalur dan mengejar jalur lain. Namun, Sherry menggarisbawahi bahwa pivot adalah bagian normal dari perjalanan startup. Kuncinya adalah menanganinya dengan transparansi dan keyakinan berbasis data. Setiap kali ia mendengar cerita tentang pivot yang dilakukan oleh pendiri lain, ia mengakui keberanian mereka dan mendorong mereka untuk tetap fokus dalam memecahkan masalah yang nyata. Pesannya jelas, pivot yang dikomunikasikan dengan baik adalah langkah strategis, bukan kegagalan. Sebagai seorang pemain poker, Sherry menarik paralel yang menarik antara poker dan startup. Dalam keduanya, bahkan keputusan terbaik pun tidak selalu membawa kesuksesan. Ia menggambarkan bagaimana, dalam poker, kartu yang kuat seperti satu set kartu king masih bisa kalah dari kartu as di saat-saat terakhir. Demikian pula, dalam startup, bahkan ketika para pendiri membuat keputusan yang matang, hasilnya mungkin tidak selalu sesuai rencana. Kuncinya adalah menerima kenyataan ini dan terus maju. Sherry juga menunjukkan keputusan marginal yang sering dihadapi oleh para pendiri, yaitu keputusan yang berada di area abu-abu 50-50. Sama seperti dalam poker, terkadang Anda harus mengandalkan insting dan membuat keputusan sulit dengan informasi yang tidak lengkap. Mempercayai naluri Anda menjadi sangat penting, dan seperti yang Sherry pelajari, menunda keputusan ini dapat menyebabkan terbuangnya waktu dan peluang. Berkaca dari transisinya dari Google ke dunia startup, Sherry memberikan saran kepada para calon pendiri. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan pekerjaan dengan nilai-nilai pribadi. Beberapa orang memprioritaskan stabilitas dan lebih memilih kehidupan perusahaan yang dapat diprediksi, sementara yang lain mencari otonomi dan kemampuan untuk membangun sesuatu yang mencerminkan visi mereka sendiri. Sherry menyarankan agar orang-orang meluangkan waktu untuk menilai nilai-nilai mereka sebelum melakukan lompatan karir. Bagi mereka yang mendambakan otonomi dan pertumbuhan pribadi, startup mungkin merupakan jalan yang tepat. Namun, ia memperingatkan bahwa kehidupan startup sangat menuntut, dan keputusan untuk terjun ke dalamnya harus dibuat dengan pertimbangan yang matang.
Sherry juga merefleksikan pentingnya mempercayai intuisi dalam pengambilan keputusan. Di awal karirnya, ia sering menebak-nebak instingnya, yang berujung pada penundaan dalam mengambil keputusan penting. Sekarang, ia menyarankan para pendiri untuk bertindak dengan percaya diri, lebih fokus pada proses pengumpulan informasi daripada menunggu kepastian. Baik dalam poker maupun startup, mempercayai naluri Anda seringkali sangat penting. Percakapan Sherry Jiang dengan Jeremy Au menyoroti kompleksitas pivot dan tantangan emosional yang dihadapi para pendiri. Perjalanannya dari Blue Jay ke PX menunjukkan pentingnya kemampuan beradaptasi, fokus pada pelanggan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Berbekal pengalamannya di dunia startup dan poker, Sherry menawarkan wawasan berharga dalam mengelola risiko, membuat keputusan sulit, dan menyelaraskan pekerjaan dengan nilai-nilai pribadi. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.